Alhamdulillah berkat diskusi kemarin sama Jaini di YouTube, jadi informasi tadi pagi ya, tadi sore lah ya, Jaini sudah insaf, taubat dan mengakui bahwa nasabnya Bani Ba'alawi itu memang tidak terdata di dalam kitab-kitab yang lebih tua dari Ali As-Sakron. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak yang tobat lagi. Amin ya Allah. Saya kapan Amin, saya? Allah. Itu tadi informasi tadi itu dari Jawa Timur. Ayolah yang Habib yang katanya alim-alim muncul dong. Masa Gak yang ada. lawan Kiai Habib Ahmad nggak yang ada lawan alim di lubang pol semua, ilmunya di lubang pantat semua. Mulai paham. Iya, benar. Habib yang alim-alim mana? Ayo naik lawan tuh Kiai Ahmad, lawan tuh Gus Aziz, lawan tuh Tengku Kori. Jangan Orang berani. nyewa orang Jawa mulu. 2 orang YouTuber terbesar mereka udah tumbang. Sayed itu pengakuannya secara langsung atau gimana Sayed? langsung tapi nggak Langsung, ya? disiar. Dia jadi hari itu di anu sama waktu dia debat sama saya itu Ya. ternyata dipanggil sama kiai besar gitu. Oh gitu. Tapi tidak bikin video secara langsung ya? Atau belum? Jadi video terakhir dia upload itu 4 jam setelah dia ngupload video tentang mengoreksi lab kedua saya pada Suka TV. Ya. Nah, habis itu langsung dia taubat. Saya bingung juga ini mau klarifikasi apa enggak. Maksudnya mau saya jelaskan ucapan orang ini benar apa salah itu. Karena begini ya, kalau semua ucapan orang kita tanggapi, waduh, ya mohon maaf, misalnya kita punya uang, kan nggak semua barang kita beli juga, sampah-sampah ngapain kita beli kan? Artinya kita menanggapi itu kan butuh berpikir juga. Ya. Kalau seperti ini apanya yang mau ditanggapi? Dari mana orang ini bicara begitu? Ya. Syed Kori itu nomornya saya blokir. Kenapa? Karena saya tidak suka ada di kontak saya orang-orang tidak jelas. Kapasitasnya tidak jelas. Kalau ngomong tidak jelas, baca kitab salah-salah, alergi saya berhubungan dengan orang-orang begitu. Kecuali tahu diri. Tahu diri itu tahu kalau nggak ngerti sehingga nggak ngotot. Nah, gitu ya. Udah lama saya blokir karena saya sudah tahu kelasnya orang ini seperti apa. Dari cari baca kitabnya, aduh. Baca kitab 10 kalimat 5 keliru. Bisa jadi lebih ya. Udah gitu memahaminya juga begitu. Sekarang bicara waqiah, menebar berita kalau saya bertobat dipanggil oleh kiai besar. Ya, ini masuk kepada walaupun saya punya uang misalnya nggak akan saya beli ya, karena ini sampah ya. Ngapain kita numpuk sampah ya? Jadi saya jual aja di konten ini, siapa tahu laku gitu. Biar kalian tahu seperti apa sih jenis-jenisnya orang-orang seperti ini. Satu kelompok ini mereka bersyukur-syukur, alhamdulillah. Aduh, ini seperti anak-anak kecil yang tidak mengerti apa-apa terus dihibur oleh orang tua. Tenang nak ya. Ketawa semua, bahagia semua ya. Ini menjadi saya semakin yakin bahwa ternyata kelompok ini bermasalah di personalnya. Bukan di kajiannya, tapi di personalnya. Ya. Saya bilang bukan di kajiannya, bukan berarti kajiannya nggak ada masalah. Ya kalau personalnya ada bermasalah. Orang normal saja itu bisa keliru, apalagi kalau sudah bermasalah. Apa yang bisa kita harapkan gitu ya. Orang belajar itu bisa pintar. Bisa juga tidak pintar. Kalau belajar aja enggak kok ngarep pintar gitu. Ya walaupun ada keajaiban, nggak usah belajar kamu pintar. Cuman kita kan asasnya kan hukum normal saja gitu. Jadi kalau saya dipanggil kiai besar, maksudnya kiai besar kayak apa? Kiai gemuk gitu. Ya setiap hari saya ketemu sama kiai gemuk. Jadi panggil ya iya, kakak saya kiai semua. Gemuk-gemuk juga biasa manggil kan. Ada lagi anekdot saja ya. Kadang orang itu memang cenderung tidak punya rasa malu ketika dia itu bukan siapa-siapa. Artinya itu dia memang tidak berkaitan dengan orang-orang penting gitu. Orang-orang yang punya marwah, orang-orang yang punya status di masyarakat gitu. Kalau misalnya Maman bersaudara dengan Mukidi seorang tokoh.
bersaudara juga dengan Mimin atau pamannya adalah Mimin. Mimin juga tokoh. Bersaudara dengan ini, dia juga tokoh. Itu biasanya relatif lebih berhati-hati karena sekali kita tunjukkan kegoblokan di publik, nanti tetangga kita itu nonton, nanti dia tanya, itu sepupu kamu kok gitu amat? Nah kalau orang bukan siapa-siapa kan gak ada yang peduli. Mau dia makan tai kek, ya paling dianggap gila, udah selesai. Jadi gak merembet efeknya. Maka bebas di YouTube itu. Orang kalau tidak punya apa bahasanya, ya tidak punya keterkaitan dengan siapa-siapa gitu. Ya relatif lebih seenaknya gitu. Bicara sesuatu yang nggak ada ukurannya, maca itu berpenampilan seolah-olah ahli ilmu, berpakaian begini begitu padahal goblok, itu biasa begitu. Kalau orang ada marwah atau dia berkaitan dengan orang-orang yang punya marwah, itu malu, Pak. Tiba-tiba kita maca lebay gitu, nggak sesuai dengan kapasitas, itu nanti dicibir. Itu hukum sosial. Itu hukum sosial. Kalau misalnya kamu tanya, Kiai Haji Madudin kan orang besar, ada jabatan di RMI lah, ada apa? Ya Kiai Haji Madudin juga kalau bicara ngasal-ngasal kan juga paling tidak kitab. Artinya masih adalah berargumen lah gitu ya. Tidak seserampangan seperti ini. Kalau ini apanya yang mau dibantah? Jadi kita kan paham, jangankan memahami isi kitab gitu loh. Dengan jujur ya. Walaupun jujur itu sudah setelah paham toh. Ini dia mengolah informasi, menyampaikan ke publik saja, apa yang dia sampaikan itu, apa basis datanya. Ya. Kadang-kadang saya dari situ paham. Tokoh-tokoh yang muncul dari sebelah ini kan memang rata-rata seperti itu. Tiba-tiba menjadi kiai, tiba-tiba menjadi ini, tiba-tiba menjadi sayyid, tiba-tiba menjadi ini, tiba-tiba menjadi itu. Artinya hal-hal yang baru gitu ya. Jarang kayaknya ada orang yang memang udah dia ada kiai santrinya 1000, 2000 itu terus bicara Ba'alawi begini, enggak ada kayaknya. Setahu saya ya, mungkin ada, tapi kan an-nadiru kal adam, kalau jarang kan enggak dianggap. Jarang kayaknya. Kayaknya yang muncul memang orang-orang begini-begini aja. Yang entah berantah dia siapa gitu. Yang dia menyematkan gelar mungkin diakui oleh dirinya sendiri atau siapa gitu ya. Walaupun saya tidak suka menolak gelar orang. Mau dia pakai dirinya Sayyid lah, Sayyid Sarif, malah bebas lah ya. Itu nggak usah bayar juga. Ya. Lagi langsung menggelari diri sebagai Gus lah, Kiai lah, Sayyid Sarif lah. Aduh. Panggilan itu bukan dibuat di YouTube, nah ya saya kasih tahu. Panggilan itu bukan dibuat. Itu sudah ada. Kalau kita pakai term hukum sosial, orang itu berangkat dari masyarakatnya. Dia dipanggil apa di masyarakatnya? Dikenal sebagai apa? Kadang-kadang YouTube ini menjadi satu kamuflase. Di kampungnya tukang sayur misalnya, tukang sendal misalnya, tiba-tiba di YouTube Kiai lah, Sayyid lah, Gus lah, apalah. Tapi ya nggak apa-apa ya, nggak dosa juga ya. Bebas ya. Allahumma tina dosa.